Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya atas nama Maria Yosefina Bete dengan NPM 33220096. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam minat belajar siswa secara maksimal. Yang kedua, landasan kurikulum Merdeka Belajar. Landasan implementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan dan ide dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pendidikan yang tinggi. C. Karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: 1. Pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru dan siswa. Yang berikut, implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran yang efektif jika proses untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai dalam waktu yang tepat, tidak hanya pada prinsipnya. Pembelajaran yang efektif memiliki dua komponen utama, yaitu 1. Waktu belajar aktif dan pembelajaran berkualitas. Yang pertama, waktu belajar aktif memiliki 3 bagian, yaitu 1. Membuat buku harian. Yang kedua, menyusun target pembelajaran. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berkualitas memiliki 7 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum berstruktur. Yang ketiga, strategi pembelajaran bervariatif. Yang berikut, sumber belajar. Yang berikut, interaksi dan kolaborasi. Yang berikut, penggunaan teknologi. Yang berikut, lingkungan sekolah yang aman. E. Sistem penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Tidak hanya itu, kurikulum juga memiliki penilaian dalam kegiatan pembelajaran siswa seperti absen, tanda tangan orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah dalam menentukan nilai KKM. Yang berikut, jenis-jenis penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, asesmen sumatif. Penilaian asesmen sumatif, penilaian berupa kuantitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan digunakan pelaporan hasil belajar yang memiliki 4 kualitas, yaitu 1. Perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Yang kedua,
Penilaian formatif. Kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai dan oleh peserta didik. Ini dilakukan secara formatif, digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapot. Yang berikut cara penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Memiliki 7, yaitu 1. Penilaian instrumen penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian. Yang ketiga, laporan hasil belajar yang diperoleh dari data kuantitatif. Yang keempat, nilai rapot diperoleh dari nilai sumatif. Yang kelima, perbobotan dan perhitungan rapot ditetapkan oleh suatu pendidikan. Yang berikut, penilaian dibandingkan dengan tujuan untuk mencapai belajar. Yang berikut, penilaian formatif bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian pada kompetensi rapot. Yang berikut, kesimpulan. Kurikulum merupakan seperangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum juga dilakukan dengan kebutuhan di lapangan. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan materi pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang diambil. Sekian dan terima kasih.